Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'amin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruh Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliyallah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahaba tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي شيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاده الجميع وأخوانه الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب بقطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عويل الحداد أصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن مسلم الطاهر ثم إلى روح الشيخ نووي بن عمر الجاوي البنتني ثم إلى الشيخ والدي كلاج أحمد مصطلح بدوي حنفي ثم إلى روي صاحب الراتب بقطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد أصول وفروعه ثم إلى أرواح من علماء وأهل العلم ثم خصوصا keluarga besar jamaah Nur Amal تعلموا بهم بأسماعهم ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر
والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatiz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan segenap pengurus jamaah Nurul Amal, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat terus sampai Allah berikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai saya lupa tadi mau minta tolong bacakan Al-Quran suratul Fatihah ya. Putra saya yang terakhir yang kecil sedang sakit, sedang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah dari Bapak Ibu Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badan putra saya, dan Allah jadikan dengan sakit ini anaknya tambah pintar, tambah soleh, tambah nurut, dan bisa menjadi penghapus dosa kami sebagai orang tuanya. Al-Fatihah bidiyati syifa wa siha wal afi wa salama wal barakah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yutihi al-wasilata wal fadilah syarafa wa darajata al-aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ala niyati anna Allah ta'ala yashfi marada ibni Muhammad il-Kiyara Ifrantau Allahumma shfihi shifaan ajilan ghaira ajilin shifaan la yughadiru saqama wa la ilala wa la alama sahih jasadana wa iyyahu zahiran batinan fi khairin walafin wa afiyatin wa ta'ah wa yahfadana wa iyyahu min kulli afatin wa ahad min kulli syarri kulli dhi syarr min syarri kulli dhi hasad min syarri kulli dhi fitnatin min syarri kulli dhi baghin innaka ala kulli syai'in qadir wa ala man waslafuna salihun wa ala ma nawaina min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bi sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Baik, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih. Malam ini giliran Sulaimah Taufik ya. Betul. Kita masih dalam pembahasan jenis murtad yang pertama dari segi akidah. Nah, kemarin terakhir kita sudah sampai pada pengingkaran status sahabat Abu Bakar ya. Jadi ketika ada orang yang mengingkari status sahabat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia bisa tergolong murtad ya, cacat akidahnya karena persahabatan Nabi dengan Abu Bakar itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 40 ya. Nah, sini kalimatnya idz yaqulu li sahibihi la tahzan ya. Saat Allah berfirman ketika ada dua orang di dalam gua ya. Salah satunya berkata kepada sahabatnya. Nah, ini yang berkata itu Nabi kepada Abu Bakar. Di sini li sahibihi. Jadi kata atau gelar atau status sahabatnya Abu Bakar itu langsung diikrarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau dia mengingkari persahabatan Nabi dengan Abu Bakar, ya bisa murtad statusnya. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Nah, terus yang selanjutnya sekarang ini bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an. Dan di antara hal yang dapat menyebabkan akidah menjadi cacat ya secara keyakinan atau bahkan bisa murtad adalah mengingkari, menolak satu huruf dari Al-Quran yang sudah disepakati ya. Seperti misalnya basmalah, saya sudah pernah singgung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Fatihah itu memang ada dua kelompok ulama. Satu kelompok mengatakan basmalah itu ayat pertama. Nah, ketika basmalah ayat pertama, ayat ketujuhnya ini dari sirata sampai waladhdallin. Tapi yang tidak menganggap basmalah itu ayat dari Al-Fatihah tidak sampai murtad atau bahkan tidak murtad memang, karena memang ini bagian dari masalah khilafiyah. Ya. Nah, ini tidak sampai murtad karena memang ada sebagian ulama berpendapat Fatihah itu tetap 7. Jadi Fatihah itu enggak berkurang, Fatihahnya tetap 7. Paham ya? Karena memang Allah sudah sabdakan dalam surat Al-Isra tuh. Surat 17 ya kalau nggak salah di bukan Al-Isra berarti. Di apa namanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr. Surat 15 ya. Itu Allah sudah bilang ini surat 15 surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal mathani. Ya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi surat Al-Fatihah memang 7. Cuma perbedaannya ada pada penghitungannya. Nah, maka tadi sekelompok ulama mengatakan basmalah ayat pertama. Kelompok lain yang juga banyak ya, bisa dikatakan ini 50-50 porsinya, 50-50. Sebagian lagi ulama mengatakan basmalah di dalam Fatihah bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah itu sendiri. Nah, tapi kan harus 7 ayat nih Fatihah. Nah, maka yang mengatakan basmalah di Fatihah itu bukan merupakan ayat di dalam surat Al-Fatihah, maka ini ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin, ini 2
ini 3, ini 4, ini 5. Nah 6-nya di sini, ini 6, ini 7. Pisah. Makanya di sini ada tanda wakaf lam alif Pak, Bu. Nih, lam alif. Apa artinya? Tanda wakaf lam alif artinya apa? Dilarang berhenti. Jadi idealnya bagi kita, mazhab kita itu mazhabnya Imam Nafi', ya. Kita itu Imam Asim dari gurunya Imam Nafi', Imam Asim. Kita qiraatnya qiraat Asim. Itu menganggap basmalah ayat pertama. Maka idealnya di ayat ke-7 itu dibaca 1 nafas. Idealnya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nggak kuat, berhentinya di sini. Ya, di suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sini berhentinya. Nanti diulang lagi. Dari mana? Jangan dari awal. Oh, dari surato kagak nyampe-nyampe, situ lagi tak. Dari sininya nih, ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu idealnya untuk membedakan ya antara pendapat yang mengatakan basmalah ayat dalam Fatihah dan basmalah bukan bagian dari Fatihah. Nah, ini tidak sampai murtad. Karena kelompok ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Quran, nah itu memang dibangun di atas dasar khilafiyah, perbedaan dalam memahami dalil. Nah, kecuali basmalah yang ada di dalam surat An-Naml yang kisahnya Nabi Sulaiman mengirim surat kepada siapa? Balqis. Nih di ayat 30 surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu. Nah, ini ayat nih dalam Quran mujma' alaih. Kalau orang menafikan basmalah kan bukan ayat Quran, termasuk yang di dalam surat An-Naml, kata dia, bisa murtad. Karena Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat ini itu disepakati bahwa ini adalah bagian dari Quran. Kalau Al-Fatihah tadi, Bismillahnya di awal ayat pertama, ada yang bilang itu bagian dari Al-Fatihah, berarti menghitungnya ayat pertama. Ada yang bilang ini bukan, gitu ya. Kalau Fatihah, jadi nggak sampai murtad. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini kan, di antara jenis murtad dari segi akidah, dia menafikan 1 huruf saja dari Al-Quran yang disepakati. Nah, itu kalimatnya mujma' alaih, yang disepakati. Nah, yang disepakati salah satu contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml surat 27 ayat 30 disepakati bahwa itu adalah Al-Quran. Tapi kalau basmalah di dalam surat Al-Fatihah masih terjadi perbedaan. Apalagi basmalah di setiap awal surat. Ini lebih banyak lagi perbedaannya. Apakah ini termasuk dari Quran atau bukan, atau hanya sebagai pemisah antar surat saja. Nah, ini bagi orang yang mengingkari basmalah yang di awal-awal surat tidak sampai murtad, karena itu bukan bagian dari Al-Quran yang disepakati. Paham sampai sini? Jelas? Jadi intinya kalau ada ayat yang jelas-jelas itu ayat disepakati terus dia ingkari, bisa murtad. Alhamdulillah ya. Apalagi kalau mengingkari 1 ayat full, 1 huruf saja bisa mencapai derajat murtad. Apalagi yang diingkari 1 ayat, apalagi 1 surat. Lebih jelas lagi. Ya, apalagi sekarang banyak orang-orang liberal, orang-orang yang keblinger mengatakan ayat Quran banyak yang udah nggak relevan. Otaknya yang kurang nyampe ya. Lah kan otak manusia terbatas. Sedangkan yang kita gali ini firmannya siapa? Allah. Lah pasti mungkin kemungkinan tidak sampainya pasti besar. Karena otak manusia sangat terbatas, nggak bisa gitu ya. Oke. Jelas itu ya.
Nah itu, jadi yang pertama malam ini diantara jenis murtad dari sisi akidah adalah jahada harfan mujma'an alaihi minal Quran. Itu mengingkari satu huruf saja yang disepakati dari Al-Quran. Atau auzada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu. Sebagaimana menafikan satu huruf itu murtad, nambahin juga. Kata dia, oh ini ada yang kurang di Quran nih, ini harus ditambahin nih. Nah, walaupun satu huruf saja, dia nambah-nambahin Al-Quran yang disepakati, lagi-lagi yang disepakati. Ya kalau ada khilaf lagi ya itu tidak menjadi murtad. Contoh kayak surat Al-Fatihah lagi contohnya. Ya. Maliki Yaumiddin ini bacanya kan Pak bisa panjang maknya, kita bacanya panjang kita. Maliki Yaumiddin 2 harokat. Tapi ada yang baca pendek. Maliki Yaumiddin. Nih, bedanya mushaf Indonesia dengan mushaf Saudi, kita ada yang namanya fathah berdiri. Betul ya? Fathah. Nih. Fathah berdiri itu. Kecil. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu dibacanya apa? Panjang. Kalau mushaf Saudi itu nggak ada fathah berdiri, adanya alif kecil. Nih. Mushaf Saudi begini Pak. Mimnya di kata-kata Maliki, mimnya tetap ada fathahnya. Nih fathahnya nih tuh. Tapi di sini ada kayak fathah berdiri kalau kita. Tapi kalau dia bukan fathah berdiri, itu alif kecil. Nah ini bukan nambahin kemudian sampai kemudian murtad, enggak. Hanya untuk sekedar memberikan kode. Kalau bahwa Maliki di sini bisa dibaca 2 model, bisa panjang Maliki, makanya panjang 2 harokat. Maliki, bisa juga enggak Maliki. Paham? Nah, gini bedanya. Kalau tadi mushaf kita langsung begini, Maliki gitu. Kalau mushaf Saudi, fathah untuk mim ditulis dulu. Maliki. Tapi nanti di samping mim itu ada kayak fathah berdiri, tapi padahal itu alif kecil kalau dia nyebutnya. Beda. Ini bukan nambahin. Ini hanya memberikan kode isyarat bahwa di situ boleh baca pakai alif, yaitu panjang, boleh tidak. Beda nggak artinya? Beda. Kalau Maliki, kalau pakai alif kan harusnya gini penulisannya. Itu artinya adalah Raja Malik. Ya, kalau Malik itu yang memiliki, balik. Malik itu pemilik. Nah, itulah gampangnya. Pemilik itu Malik. Kalau Malik pendek itu artinya raja. Ya, secara harfiah beda, tapi secara substansi sama. Ya artinya raja kan yang memiliki semuanya, nah, gitu kira-kira. Nah, tapi ya tetap ada perbedaan tipis, gitu ya. Karena ada juga yang ngaku-ngaku raja tapi nggak punya apa-apa. Kan gitu. Iya, Firaun ngaku raja, nah, tapi ujung-ujungnya mati kan gitu ya. Dah, jadi itu ya. Nah, kalau itu Maliki di situ mushaf Saudi bukan nambahin itu, bukan nambahin huruf alif. Itu hanya memberikan semacam kayak tanda baca lah gitu. Ya, di sini kan ada sebenarnya mimnya sudah ada fathahnya nih. Tapi kok ada alif berdiri lagi kecil. Nah, itu bukan alif, bukan fathah berdiri tapi itu alif kecil. Nah, ini konteksnya bukan menambahi karena di situ ada perbedaan baca. Nah, yang bisa sampai level murtad itu kalau nambahin huruf yang disepakati, ya kagak ada khilafiyah, kagak ada perbedaan, yang sama dia diapain? Ditambah-tambahin. Ya walaupun satu huruf, kalau dia berkeyakinan ini seharusnya ada dalam Quran, tapi kok malah dibuang, saya tambahin sendiri aja. Nah, itu dia bisa sampai kemudian level murtad. Kenapa? Karena dia mengubah Al-Quran yang padahal
Allah sudah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan apa? Al-Quran, dan kami pula yang pasti akan memelihara atau menjaganya. Gitu Pak. Oke. Tuh ya, jadi amal Quran udah jangan main-main. Tapi insya Allah jamaah Nurul Amal sih nggak bakalan dah ngurang-ngurangin, apalagi nambah-nambahin. Baca aja kagak. Benar apa benar itu? Boro-boro mau nambahin mau ngurangin. Kalau nambahin ngurangin kan kudu teliti ya. Dibaca kagak, gimana mau ngurang-ngurangin. Jadi insya Allah aman dah, kagak bakal murtad dari segitu. Ya artinya kalau orang nambahin ngurangin kan mesti teliti kan. Hurufnya diperhatiin atau lah, bagaimana mau ngurangin nambahin? Baca juga kagak gitu ya. Jadi insya Allah aman. Dah, terus jenis murtad selanjutnya au kadzdzaba rasulan, atau mendustakan seorang rasul. Juga percaya nih ada rasul namanya ini misalnya. Wah. Makanya kan yang wajib diketahui dan diimani 25. Tapi jumlah nabi dan rasul seluruhnya berapa? Berapa? Kalau rasul 313, tapi kalau nabi dan rasul jumlahnya 24.000 kurang lebih. Nah, 313-nya itu seorang rasul. Karena seorang rasul pasti dia nabi, tapi nabi belum tentu. Kalau rasul punya umat, namanya saja rasul, utusan. Yang namanya utusan berarti ada yang ngutus, dan kepada siapa dia diutus, berarti punya umat. Kalau nabi tidak. Itu. Tapi kalau rasul sudah pasti seorang nabi. Nah, rasul itu cuma ada 313 dari 24.000 total nabi dan rasul. Nah, yang wajib kita ketahui cuma 25. Nah, ini harus ya, walaupun nggak apal secara urutan. Yang penting kalau kata dalam kitab Risalah Al-Baijuriyah tuh yang pernah kita bahas di awal sekali ngaji di sini kan kitab tauhid itu waktu itu. Ya, Tijanud Durori. Ya. Kalau masih ingat, tapi saya yakin udah pada di luar kepala udah. Tijanud Durori kata Syekh Al-Baijuri, hafal nama nabi dan rasul gak mesti urut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Nah, itu kan urutan, gak mesti urut. Minimal ketika misalkan ditanya, Bapak Ibu, Syuaib nama nabi bukan? Nah, ketika Bapak Ibu bisa jawab, iya, Syuaib itu nabi, cukup sudah. Itu jadi meringankan nih untuk orang-orang yang hafalannya udah memorinya udah penuh maksudnya. Iya, jadi yang penting ditanya, Yusuf nabi bukan? Nabi gitu. Nah, kemudian misalnya Zakaria nabi rasul bukan? Iya, beriman enggak? Beriman. Udah cukup udah gitu. Enggak mesti hafalin atau enggak mesti diurutin. Tapi kalau hafal dan urut lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak boleh mendustakan nama rasul ya. Kalau rasul atau nabi palsu ya mesti didustakan. Mesti itu mah harus. Kalau justru kalau kita mempercayai ada nabi palsu sebagai nabi, lah justru murtad gitu kebalikannya. Dulu kan banyak banget di Indonesia. Ada siapa? Ahmad Musaddiq. Lia Eden malah ngaku malaikat Jibril itu. Siapa? Tugimin. Nah iya tuh ada Pak. Nah, nama nabi Tugimin. Kan sholawat ya. Allah melihat Tugimin. Lagian yang didengar juga kayak. Kalau kayak gitu-gitu mesti didustakan, mesti dilawan, mesti dibasmi gitu ya, ngaku-ngaku nabi. Bahkan belakangan ini ada yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Dari Indonesia ada yang ngaku Imam Mahdi. Siapa tuh kemarin? Ada Pak. Ngaku Imam Mahdi. Dari mana ya? Lucu juga tuh dia. Apa namanya? Dari Imam Mahdi. Paling antik dah. Kan paling canggih di dunia.
Yang lain pada nangkep Nabi, di Indonesia pada nangkep Nabi. Bahkan malaikat Jibril ditangkap. Tuh di Garut, pria mengaku Imam Mahdi di Garut meminta maaf. Bayangin Pak, ngaku Imam Mahdi. Luar biasa gitu. Ya. Orang sekarang banyak yang ini kali ya, pada geser otaknya mau gimana? Pada iya kali ya, pada apa tekanan hidup gitu kali ya. Ya nyari kerjaan susah. Ya kan, dolar naik terus, rupiah melemah. Karena sudah gila. 2.200.000 sudah ya. Yang 1 gramnya. La haula wala quwwata illa billah. Cuan udah, makan jangan pada jualin Mas, simpan aja, simpan. Bahkan saya baca analisa katanya 2029 itu bisa sampai 4 juta lebih segram. 2029, 4 tahun lagi. Sabar-sabarin, jangan dijual. Kalau perlu tambah. Iya, kalau ada rezeki, kalau perlu apa? Nambah emasnya ya. Emas jauh. Jadi apa? Jangan macam-macam udah ya, orang pada sekarang nyari duit susah, nyari kerja susah, yang udah kerja di sekarang nyari duit susah, nyari kerja susah, yang udah kerja di PHK, anaknya sekolah gratis, alhamdulillah, ada pungutan liar, ada ini ada itu. Gratis, mau gratis mah wajar, terima padanya gitu maksudnya Bang. Ya, jadi itulah, jangan mendustakan satupun Rasul dan Nabi ya. Nah, saya pernah punya pengalaman unik Pak. Kalau nggak tahu saya di sini udah pernah saya ceritain belum? Kayaknya udah dah. Saya ngisi pengajian zuhur di Samsat Jakarta Barat. Sini Jakarta Utara, Mangga 2. Saya waktu itu temanya yang saya bawain tentang Nabi, tentang Nabi Muhammad SAW, keutamaan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Saya lagi nerangin, di situ kan ada jamaah ibu-ibunya juga, pakai tirai begini juga tertutup. Tiba-tiba ibu-ibu ada yang teriak, kenapa selalu Nabi Muhammad? Kenapa harus Nabi Muhammad? Kenapa enggak Nabi Isa? Kenapa enggak Nabi Musa? Terus ibu-ibu itu terus tiba-tiba teriak, nggak bisa dibendung, terus kayak maju gitu ke depan. Akhirnya yang saya tangkep, ini orang kayaknya kebanyakan pikiran gitu. Iya. Kalau stres dibilang stres, tapi dibayar pajak ke Samsat Pak. Masa orang stres bisa bayar pajak ke Samsat tuh Pak? Nggak, banyak pikiran aja ini kali dia. Atau mungkin apa, kena tilang etle kali, banyak banget jadi stres dia. Jadi bayar pajaknya mahal gitu. Jadi saya digugat sama ibu-ibu ini, alasan dia gini, jangan nerangin Nabi Muhammad terus dong, jangan Nabi Muhammad terus yang disanjung-sanjung, kita kan ada Nabi yang lain gitu. Cara dia mungkin pengen dia jangan Nabi Muhammad mulu yang lah kita kan umatnya Nabi Muhammad ya, lah wajar yang kita bahas. Nah siapa? Lah Nabi kita sendiri. Udah gitu memang secara mufakat ulama sepakat ya, Nabi paling utama Nabi Muhammad SAW. Gitu, makanya saya pikir ya ibu-ibu ngapa? Akhirnya tapi setelah kajian mungkin udah reda, minta maaf dia sama saya ke depan gitu ya. Nah itu ya mudah-mudahan sih, takutnya saya dia mungkin belajar ilmu tasawuf atau ilmu apa ya, yang terlalu dalam, akhirnya mungkin dia syariatnya nggak bisa, otak itu nggak bisa nampung, nggak bisa balance, akhirnya jadi yaitu pikirannya ngaco gitu. Nah, au naqasahu, atau apa, merendahkan seorang nabi, menghina, mengecilkan ya kedudukan seorang nabi, ngejek-ngejek, ngina-ngina gitu ya. Alhamdulillah, itu hati-hati bisa murtad. Kayak misalkan ada kasus misalnya naudzubillah Nabi Ayub, kan penyakit ya, Nabi Ayub punya sakit banyak, misalkan dihina, atau Nabi Yusuf karena susah miskin dihina, atau Nabi siapa gitu ya. Nah itu hati-hati, naudzubillah bisa sampai ke derajat murtad. Ausawwaros mahu,
biqasdi tahqirihi, atau mengecilkan namanya, meremehkan namanya dengan maksud menghina. Nah, itu bisa murtad, Pak. Makanya kan kita gimana? Gimana ya terakhir surat Al-Baqarah? Aman rasulu bi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, la nufarriqu baina ahadim. Nah, ini nih yang mesti dipegang. Kami, ya umat Nabi Muhammad SAW, tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasul. Dalam hal apa? Keyakinan. Dalam hal keimanan. Artinya, sebagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Itu maksudnya. Ini nyindir orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi sebagian besar ketika tahu Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab, mereka nggak mau beriman. Artinya berarti kan membeda-bedakan dia. Maunya Nabi cuma dari golongan Bani Israel. Begitu Nabi Muhammad SAW, Nabi pamungkas akhir zaman dari generasi dari bangsa Arab, mereka nggak mau beriman. Nah, kita nggak begitu. Kita beriman kepada Nabi Muhammad walaupun dari bangsa Arab. Beriman juga kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lain dari Bani Israel. Semua kita imani, gitu Pak. Dalam hal keimanan. Tapi dalam hal keutamaan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain sama atau beda? Beda. Nabi kita Muhammad SAW paling atas dalam hal keutamaan. Tapi dalam hal keimanan dan kepercayaan, kita mengimani semua Nabi dan Rasul tanpa beda-bedain. Gitu. Enggak kayak orang Yahudi yang cuma mengunggulkan dan menganggap beriman kepada Nabi dari golongan Bani Israel saja. Kita nggak begitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita jangan membeda-bedakan semua Nabi dan Rasul. Nabi Hud kayak Nabi Saleh, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, apalagi gitu ya. Kemudian Nabi-Nabi mungkin yang dari 25 hidup Nabi itu siapa lagi? Kalau yang dari luar 25 Nabi ada lagi tuh Nabi Syith, Nabi Yusha bin Nun, gitu ya. Nah, itu memang tidak masuk ke 25 Nabi yang wajib kita imani. Tetapi ya tetap, nah namanya Nabi Allah ya semuanya orang mulia, orang pilihan, gitu ya. Cuman kalau dari sisi keutamaan ada derajatnya. Makanya ada Rasul Ulul, cuman 5 Pak. Rasul Ulul Azmi siapa aja? Dari urutan hidupnya. Nabi Adam. Rasul Ulul Azmi. Nabi Adam aja bukan Rasul, Pak. Rasul Ulul Azmi dari urutan hidup. Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Rasul berkali-kali saya tanyain Rasulul Azmi itu. Lupa lagi ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW ya alaihi wassalatu wassalam. Itu 5 Rasulul Azmi. Itu saja sudah Allah bedakan kan dari Nabi yang lain. Karena 5 Rasul ini tanggung jawab dan beban di dakwahnya itu paling berat. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, yang ikut cuma 80. 950 tahun, Pak. Bukan waktu yang sebentar itu. Yang beriman cuma 80, itu juga ada 3 orang anaknya di atas kapal. Berarti kurang lebih cuma 77 ya. 76 bahkan sama Nabi Nuhnya. Nah, dikit banget itu, Pak. Sama satu RT di kampung kita, bukan satu RT. Itu 950 tahun, apa kurang sabar gimana Nabi Nuh? Bikin kapal, nanam dulu pohon kayunya. Tuh Nabi Nuh, Pak. Ditanam, ditungguin, dipanen, habis itu baru dipahat. Makanya Nabi Nuh sama umatnya dikata apa? Orang gila. Mau-maunya nanam pohon sampai nungguin jadi ratusan tahun, terus bikin kapal di tengah gurun pasir.
bikin kapal perahu, mau ngapain? Itu secara logika, Pak. Tapi karena yang merintah Allah, Pak. Biar dikata orang gila juga. Dalam bab zikir kemarin di Ibu Mukhlisin ada keterangan, jangan kalian tinggalkan zikir hatta yaqulun annaka majnun. Jangan kalian tinggalkan zikir sampai orang mengira Anda gila. Apa maksudnya? Kumat kamit sendiri mulut. Lagi diem kumat kamit. Biarin aja dikata orang gila. Itu artinya nggak usah peduli. Kalau memang ibadah itu yang biasa kita lakuin, bukan untuk riya ya. Ini ada orang kadang-kadang zikir memang buat riya doang, kumat kamit biar dikata oleh. Atau ada orang zikir pas lagi bokeh doang. jadi keciri, Pak. Ada orang ke masjid, lu ke masjid lu lagi bokeh lu ya. Jadi ke masjidnya pas lagi bokeh doang, zikir lagi bokeh doang gitu ya. Ya Allah sih nggak marah, Allah masa seneng gitu. Cuman Allah akan lebih seneng kalau walaupun kita susah, walaupun kita udah seneng, kita tetap ingat Allah. Itu dalam hadis apa? Ta'arraf billahi ya firraha ya'rifka fi syiddah. Dalam hadis sahih kata Nabi, ingatlah Allah waktu kamu dalam keadaan senang, nanti Allah ingat kamu dalam keadaan waktu kamu susah. Ya kita aja kagak demen, Pak, sama manusia modelan yang ingat kita pas lagi susah doang. Orang datang ke kita pas lagi susah doang, mau minjem duit doang datang ke kita. Pas lagi senang mah, senang gak kita sama sifat orang begitu, Pak? Enggak kan? Sebel kan? Nah maka kita jangan jadi begitu sama Allah pas lagi ada butuhnya doang. Oh zikir aja udah, Pak. Kumat kamit kayak, ya biar kata orangnya, lu ngapain sih kumat kamit? Biar gue lagi sholawatan, lagi zikir. Dalam hati aja napa? Kagak bisa gue dalam hati. Yang ada kagak zikir ntar. Ada orang-orang yang begitu, Bu. Kalau dia mau ngandelin zikir dalam hati, kagak bakal bisa, kagak bakal keucap dalam hati. Pikirannya kemana-mana. Nah, maka dibantu dengan lisan, nggak apa-apa. Walaupun belum khusyuk, Ustaz, nggak apa-apa. Walaupun belum bisa hadir hatinya ya Ustaz, nggak apa-apa. La tatruki dzikra. Jangan pernah tinggalin zikir mengingat Allah, ya. Dalam keadaan kondisi apapun, ya tentu lihat-lihat situasi dan tempatnya, ya jangan di WC terus pikiran kencang-kencang gitu ya. Itu namanya stres juga gitu ya. Dah, itu ya. Jadi jangan meremehkan seorang nabi pun dari nabi-nabinya Allah. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari jenis pertama ya. Jenis pertama, murtad jenis pertama dari sisi akidah. Yang terakhir tentang nabi itu ya, menghina nabi, merendahkan para nabi atau mengingkari para nabi. Dan yang terakhir, atau menganggap adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selama ada orang mengaku nabi setelah adanya Nabi Muhammad SAW, udah murtad, kufur. Ngaku nabi itu, alhamdulillah. Hati-hati ya. Jangan macam-macam jadi nabi, bukan orang sembarangan. Kalau nabi itu nggak bisa diusahakan, itu pemberian, mauhubah. Kayak nasab nih Pak, nasab kita bin bapak kita, itu kita upayakan apa mauhubah, pemberian? Pemberian Pak, gitu. Maka kalau nabi ya sama, pemberian, nggak bisa diusahain. Saya mau uzlah Ustaz di gunung selama sebulan penuh biar jadi nabi, kagak bisa. Nabi itu bukan suatu status yang bisa diapain, diupayain, nggak bisa. Nasab juga begitu, nggak bisa. Saya mau jadi anak kiai Ustaz, lah kagak bisa. Bapak lu tukang mebel, udah terima, duitnya banyak lagi, apa-apa. Lah kiai belum tentu duitnya banyak. Tapi saya mau jadi anak kiai, nggak bisa. Anak bapak lu udah jadi tukang mebel, tapi lu jadi mantu kiai bisa. Itu bisa diupayakan. Makanya kalau dalam orang Jawa ada istilahnya Gus Nasab sama Gus Nasib. Paham? Paham nggak? Kalau kayak saya nih Gus Nasab, karena kebetulan saya lahir dari seorang kiai di Jawa Tengah. Maka saya jadi Gus tapi dari jalur nasab. Ada orang-orang yang jadi Gus Nasib, artinya dia nikah sama anak putri kiai. Panggilnya Gus juga ntar dia. Tapi dari jalur nasib gitu Pak. Itu guyonan-guyonan anak pondok dah gitu ya.
Ada Gus Nasab, ada Gus Nasib gitu. Jadi ya mau apapun siapapun orang tua kita nggak jadi soal. Yang penting kita, betul nggak? Saya kadang-kadang agak rada sebel kalau ada sebenarnya nih ya kayak saya gini, tahadutsan bini mah Allah yang berikan, Allah yang takdirkan saya jadi anak kiai. Saya nggak ada rasa gimana gitu, malah jadi beban Pak. Gini, contohnya gini. Kalau saya jadi orang pintar, jadi orang manfaat, jadi orang sukses, orang akan komentarnya gimana? Ah wajar anaknya kiai. Jadi nggak diapresiasi sayanya. Tapi kalau saya gagal, saya menjadi gimana sih anak kiai begitu? Akhirnya kan kagak ada benernya saya Pak. Paham nggak maksud saya? Jadi sebenarnya saya nggak demen bawa-bawa nasab tuh, saya nggak demen. Bahkan tahadutsan bini saya 5 tahun di Yaman Pak. Sampai tahun kelima itu teman-teman satu kamar, satu kelas saya di kampus nggak tahu siapa bapak saya. Pas dilala di tahun akhir, semester akhir, ada kiai dari Jawa Tengah, sahabat abah saya datang ke Yaman, ngumpulin anak-anak. Nah, kenal saya, dari situlah baru bocor ketahuan. Selama ini, oh ente anak kiai. Ya, terus ngapa? Apa bedanya ente tahu anak-anak kiai itu bukan? Kata saya bilang, betul nggak? Malah jadi beban buat saya, mah biasa aja. Apalagi di Jakarta kagak ada gas-gusan. Di Jakarta mah orang lihat apanya? Ilmunya. Ya enggak? Ya sekarang apalagi jadi sorotan kan? Seakan-akan kayak banyak orang yang dalam tanda petik ya, kayak cuman jual nasab. Nasab bapaknya mulia gitu. Saya nggak mau begitu. Ya, Bapak Ibu belajar sama saya karena Bapak Ibu tahu ilmu saya, cocok sama saya, udah selesai. Kagak usah tahu siapa bapak saya juga sebenarnya kagak apa-apa kan begitu ya. Iya. Kalau orang tahu malah jadi beban. Tadi kalau saya benar, saya pintar, saya soleh manfaat, dikata gitu, dicibirin juga sama orang. Wajar dia mah, anak macan. Gitu. Artinya orang ngelihat bapak saya lagi bukan ngelihat sayanya. Padahal saya yatim dari umur 8 tahun, Pak. Artinya saya nggak dapat pendidikan sama sekali dari abah saya. Pendidikan saya dari rumah saya, baru ke guru-guru saya, betul nggak? Ya nasab ya kan saya bilang nggak bisa diupayakan, itu mah dari Allah. Emang saya minta? Kan enggak. Giliran saya gagal, giliran saya bikin malu, bikin onar, naudzubillah misalnya, orang ngomongnya gitu juga kan. Masa anak kiai mau gitu? Bapaknya kiai itu begitu. Kagak ada enaknya punya nasab. Itu biasa aja. Darah biru itu beban. Iya kan? Iya, kalau mau darah biru ente sayat, Mbak. Terus kasih baskom air, blauin, Pak. Kasih blau, itu darah yang netes jadi apa? Jadi udah itu ya, jadi nggak usah. Nah, Nabi itu suatu status yang nggak bisa diupayakan, udah. Nah, Allah sudah menentukan setelah Nabi Muhammad habis, selesai. Maka yang mengatakan setelah Nabi Muhammad itu murtad. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad itu murtad, gitu ya. Baik. Sampai situ selesai itu. Nah, besok kita masuk bagian kedua, al-qismus tsani. Bagian kedua dari jenis murtad. Kalau tadi kan murtad dari sisi akidah. Besok kita masuk murtad dari sisi perbuatan. Misalnya sujud ke gunung, ke pohon. Termasuk yang sering dipermasalahin sujud ke orang tua, sungkeman. Tradisi sungkeman sempat digugat tuh. Kalau yang beneran apa? Posisinya sujud. Nah, ntar insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang, di waktu yang sama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dah, buka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain.
Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam' wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la tabarramu bi ilhahi ibadihil mulihin 'alaihi, adhiqna barda rahmatika wa karama istijabatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.